dan juga dengan Bapak Metro. Nah, untuk harga satu buku paket itu adalah 350.000 kakak-kakak. Jadi terdiri dari tiga bagian, yaitu bahan mengajar, aktivitas, gambar peraga, dan juga semuanya lengkap untuk kelas kecil, tengah, dan besar. Dan sekedar informasi juga buat kakak-kakak, untuk informasi beratnya ini dia sekitar 3 kilogram. Jadi kalau kakak-kakak mau membelinya nanti itu, kalau melalui pengiriman, biaya paketnya itu nanti ya harus menjadi tanggungan daripada kakak-kakak yang membeli. Nah, untuk sementara ini, stok buku yang ada dengan kita di Sinodegika itu ada lebih kurang sekitar 500 eksemplar. Nah, atas perhatian dan peran sertanya untuk ambil bagian dalam pelayanan anak GKE, kami ucapkan terima kasih. Nah, kemudian yang kedua kakak-kakak, bagi kakak-kakak yang berminat untuk membeli kaos KPA Sinode GKE, itu dapat menghubungi Ibu Lawina. Nomornya nanti akan disampaikan di player dan untuk ukurannya apa segala macam juga akan bisa dilihat. Nah, untuk warnanya kakak-kakak itu ada merah, biru, putih, hitam, dan disesuaikan dengan selera ataupun keperluan daripada kakak-kakak. Nah, kemudian berita ataupun informasi yang selanjutnya adalah kami mengingatkan kembali untuk kemah ceria Alkitab. Seperti itu ya. Ya, sudah lewat kakak. Bisa di selanjutnya kemah ceria. Ya, itu ya. Nanti bisa kami bagikan flyernya gitu. Oke. Nah, kemah ceria Alkitab untuk anak GKE itu dalam pertemuan raya satu anak GKE. Jadi diharapkan dari resort-resort ataupun KPA-KPA yang masih belum membayar kontribusi, itu harap segala membayar kontribusi. Jadi kalau kita melihat daripada daftar yang ada, itu ada 110 resort ataupun cares yang sudah membayar. Kami dari KPA mengucapkan terima kasih. Nah, sementara ada 22 resort ataupun calon resort yang pada saat ini masih belum yang namanya itu membayar kontribusi. Dan diingatkan bagi kita kakak-kakak, di situ sudah ditampaikan di player. Kalau untuk KPA resort dia nilainya 300.000, untuk KPA cares nilainya 250.000. Dan ini juga kakak-kakak yang perlu kakak-kakak ketahui, yang mengikuti kemah ceria Alkitab anak GKE, bagi yang sudah berkontribusi tapi tidak bisa hadir, kami menyediakan yang namanya apa? Pertemuannya itu melalui yang namanya Zoom, kakak-kakak. Ya, jadi bagi kakak-kakak nanti ada sesi-sesinya itu nanti akan dilayani melalui Zoom. Jadi bagi KPA-KPA yang tidak bisa hadir di tempat langsung dapat mengikuti kegiatan kemah ceria Alkitab nanti melalui yang namanya Zoom meeting. Nah, demikian informasi bagi kita kakak-kakak yang dikasihi oleh Tuhan, dan kami juga mengucapkan untuk pertemuan selanjutnya itu ada yang namanya pertemuan persiapan bahan ajar untuk materi bulan Juli, itu disampaikan pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2025. Waktunya sama seperti sekarang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 14.00 kita. Seperti itu sampai dengan selesai. Ya, demikian informasi yang bisa saya sampaikan mewakili KPA Majelis Sunnah GKE. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik, selamat siang kakak-kakak guru sekolah minggu. Pada saat ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi bahan ajar di bulan Juni 2025. Nah, untuk edisi bulan Juni ini, kita memiliki 5 minggu, dan ada 1 minggu khusus yang akan kita rayakan, yaitu pada minggu ketiga, tanggal 15 Juni itu, adalah hari perayaan pengucapan syukur dan 190 tahun pekabaran Injil GKE. Jadi itu nanti akan bersama-sama kita rayakan pada minggu ketiga bulan Juni. Baik kakak-kakak, tema besar untuk sepanjang bulan Juni ini adalah Roh Kudus dan pemberitaan Injil. Kita akan masuk pada minggu pertama bulan Juni, yaitu tanggal 1 Juni 2025, kita akan menggunakan bahan ajar pelajaran yang ke-24
dengan tema Rasul-Rasul Menanti-Nanti. Itu dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai yang ke-14. Nah, di Kisah Para Rasul ini itu bercerita tentang perjalanan para rasul kembali ke Yerusalem setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Setelah tiba di Yerusalem itu, para rasul berkumpul di tempat mereka biasa untuk berkumpul. Mereka berdoa secara bersama-sama dengan tujuan menanti-nanti kehadiran Roh Kudus. Nah, dari cerita ini, itu mengajarkan bagi kita supaya dalam setiap keadaan, baik itu sedih, senang, takut, khawatir, dan lain sebagainya, kita berdoa dan juga beribadah kepada Tuhan. Kita juga diingatkan untuk tidak berseteru dengan sesama saudara, melainkan hidup damai dalam persekutuan dengan Allah. Untuk alat peraga, itu ada 2 gambar. Boleh di next, Kak. Ya, itu ada 2 gambar. Bisa dilihat, kakak-kakak. Itu ada di alat peraga halaman 95 dan 96. Jadi, 2 gambar ini yang akan kita gunakan pada minggu pertama bulan Juni. Kemudian untuk ayat hafalan, itu dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-14a. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Nah, untuk kelas kecil, metode ayat hafalannya adalah metode barisan langkah kaki. Jadi, setiap kali satu kata itu disebutkan, maka ASM harus melangkahkan satu kakinya. Jadi, nanti kita akan mengajak anak-anak untuk berdiri berbaris, dan salah satu anak itu akan memegang pundak temannya. Jadi nanti kakak-kakak sekolah minggu boleh berdiri di barisan depan, dan anak yang di barisan depan bisa memegang pinggang kakak-kakak sekolah minggunya. Kemudian kita bisa mengucapkan satu kata dari ayat hafalan. Jika satu kata itu sudah diucapkan, maka kita bisa mengajak anak-anak untuk menirukannya sambil melangkahkan maju satu kaki. Nah, dalam hal ini bisa maju, kita juga bisa melompat atau maju mundur. Itu untuk kelas kecil. Kemudian untuk metode ayat hafalan kelas tengah, itu kita kakak-kakak guru sekolah minggu bisa mengajak anak untuk berdiskusi tentang gerakan yang tepat untuk ayat hafalan. Nah, setelah kita menemukan gerakan itu, maka kita bersama dengan anak-anak bisa bersama-sama memperagakan sambil menyebut isi hafalan yang terdapat dari Kisah Para Rasul 1 ayat 14 tadi. Kemudian juga untuk kelas besar, kita bisa membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok, kemudian kita bisa memberikan kepada anak-anak tugas untuk menciptakan gaya untuk ayat hafalan itu. Jadi anak-anak bebas mengkreasikan gayanya seperti apa. Kemudian setelah itu kita bisa mempersilahkan anak-anak yang ada di dalam kelompok itu untuk menampilkan hasil diskusinya. Kemudian kita bisa memberikan apresiasi kepada setiap kelompok. Kemudian kita masuk dalam aktivitas untuk minggu yang pertama. Untuk kelas kecil, itu aktivitasnya adalah menggambar tangan. Jadi kakak-kakak guru sekolah minggu bisa mempersiapkan kertas karton besar, juga spidol berwarna-warni. Jadi karton ini nanti bisa kita letakkan di lantai atau bisa juga di papan tulis. Nah, kita bisa mengajak anak-anak untuk menggambar satu telapak tangan di atas karton tersebut. Kemudian nanti setelah gambar telapak tangan itu selesai, di bawah gambar itu nanti kita berikan nama anak-anaknya, dan kemudian di bagian atas bisa kita tulis ayat hafalan. Kemudian untuk kelas tengah, itu kita akan bersama-sama aktivitasnya yaitu membuat tangan doa. Kakak-kakak bisa mempersiapkan kertas HPS, pensil pulpen, gunting, juga pensil warna. Kita bisa melihat di gambar di sini, itu adalah salah satu contoh gambar tangan doa. Nah, kertas HPS itu bisa kita bagi menjadi 2 bagian. Setelah itu, kita bisa menggambar gambar tangan pada bagian ujung lipatan. Kemudian kita bisa menggunting kertas menyerupai cetakan tangan tadi dan menuliskan ayat hafalan, dan kita bisa mengajak anak-anak untuk menghias secara kreatif gambar tangan doa ini. Nanti di bahan ajar itu ada video tutorialnya, kakak-kakak bisa melihatnya nanti dan membukanya. Kemudian untuk anak kelas besar, aktivitasnya pada minggu pertama adalah diskusi kelompok. Jadi bisa dilihat di sini kakak-kakak telah disediakan yaitu lembaran. Jadi anak-anak nanti akan diberikan lembaran ini dan mereka
akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, setelah itu kita bisa memberikan waktu bagi mereka untuk menyebutkan sebanyak-banyaknya atau menuliskan sebanyak-banyaknya di kertas lembaran ini sikap yang baik dan sikap yang benar saat mengikuti ibadah, baik itu ibadah sekolah minggu maupun ibadah lainnya. Kemudian nanti di akhirnya kita bisa memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk membacakan hasil diskusi mereka dalam kelompok. Satu kelompok mungkin bisa satu perwakilan, seperti itu. Kemudian kakak-kakak kita akan lanjut pada minggu yang kedua. Nah, pada minggu kedua ini, minggu kedua Juni, bisa di next Kak. Pada minggu kedua Juni itu adalah tanggal 8 Juni 2025. Kita akan menggunakan bahan ajar. Kita akan menggunakan bahan ajar atau pelajaran ke-25 dengan tema Pentakosta, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 12. Kita lanjut saja, Kak. Nah, di Pentakosta ini itu adalah hari yang disebut juga hari turunnya Roh Kudus ke atas murid-murid Yesus. Jadi Roh Kudus itu turun ketika semua murid Yesus berkumpul di kota Yerusalem. Ketika mereka berkumpul, terdengar bunyi tiupan angin keras dan terlihat lidah-lidah seperti nyala api itu hinggap di atas kepala para murid Yesus. Nah, dalam hal ini itu Tuhan Yesus memenuhi janjinya, yaitu mencurahkan Roh Kudus, dan Roh Kudus menyertai murid-murid untuk melaksanakan amanat agung atau memberitakan Injil, memberitakan kabar baik ke seluruh dunia sehingga orang-orang bisa mengerti dan menerima kabar baik tersebut. Nah, cerita ini mengajarkan bahwa sebagai murid-murid Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita semestinya memberitakan kabar baik dan juga kita harus selalu mengingat bahwa Roh Kudus itu senantiasa menuntun hidup kita. Kita harus percaya kepadanya sehingga Tuhan Yesus bisa memakai kita untuk kemuliaan namanya. Nah, untuk alat peraga pada minggu kedua ini, kita bisa melihat di alat peraga untuk aktivitas halaman 97 dan 98, kedua gambar ini. Kemudian untuk ayat hafalan, itu dari Kisah Para Rasul 2 ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, untuk ayat hafalan ini, untuk kelas kecil, itu metode ayat hafalannya adalah masing-masing kelompok akan membacakan kata per kata sesuai yang sudah dibagikan dalam kelompok warna. Jadi kita bisa membagi anak-anak di kelas kecil itu menjadi 4 kelompok, bisa kelompok merah, biru, kuning, dan hijau. Kakak-kakak guru sekolah minggu itu bisa mencetak atau menulis ayat hafalan di kertas yang berwarna. Contohnya seperti di gambar ini. Kemudian bisa digunting kecil-kecil sesuai kelompok warna. Nah, anak-anak dalam satu kelompok itu bisa bergantian membacakannya per kata sehingga tersusun menjadi kalimat ayat hafalan. Itu untuk kelas kecil. Kemudian untuk kelas tengah itu metode ayat hafalannya itu hampir sama dengan kelas kecil. Hanya saja untuk kelas tengah ini ada metode ayat hafalannya adalah kalimat. Jadi kakak-kakak guru sekolah minggu bisa membagi anak-anak itu menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok merah, biru, dan kuning. Kemudian kakak-kakak bisa mencetak ayat hafalannya seperti yang ada di gambar, bisa juga ditulis di kertas berwarna. Jadi nanti ketiga kelompok akan bergantian mengucapkan ayat hafalan yang sudah dihafalkan. Dan terakhir seluruh kelompok akan mengucapkannya secara bersama-sama. Kemudian untuk kelas besar, metode ayat hafalannya itu sama dengan kelas tengah tadi, yaitu masing-masing kelompok akan menghafalkan kalimat sesuai dengan yang sudah dibagi di kelompok warnanya. Kemudian kita masuk dalam aktivitas. Nah, untuk aktivitas di minggu kedua ini, kelas kecil akan membuat mahkota lidah api seperti di dalam gambar. Kakak-kakak bisa mempersiapkan lembar aktivitas, lem, selotip, maupun gunting. Jadi pola untuk mahkota lidah api ini sudah ada, tersedia dalam lembar aktivitas alat peraga, itu di halaman 99. Jadi kakak-kakak sekolah minggu bisa tinggal mencetak dan menggunting sesuai dengan pola.
Dan dalam hal ini kita akan membuat mahkota lidah api. Kemudian untuk kelas tengah kita akan bersama-sama aktivitasnya membuat tongkat lidah api. Jadi kakak-kakak bisa mempersiapkan gunting, tusuk lidi, pensil atau pulpen, lem, dan juga lembar aktivitas. Polanya juga sudah tersedia, seperti yang ada dalam alat peraga itu di halaman 100. Jadi kakak-kakak bisa menggunting sesuai polanya dan meminta anak-anak untuk menempel gambar burung merpati itu di atas gambar lidah api. Kemudian di gambar burung merpati tadi, di pola burung merpati, bisa dituliskan ayat hafalan untuk minggu ini, sehingga bisa anak-anak bisa semakin mengingatnya. Lalu kemudian terakhir bisa ditempelkan tusuk lidi itu di belakang gambar, maka jadilah tongkat lidah api. Kemudian terakhir untuk kelas besar aktivitasnya adalah cerdas cermat Alkitab. Jadi dalam hal ini kakak-kakak bisa mempersiapkan hadiah untuk pemenang, hadiah-hadiah yang sederhana. Nah, nanti anak-anak itu akan dibagi menjadi beberapa kelompok, dan untuk teknis CCA-nya itu disesuaikan dengan kondisi kakak-kakak yang ada di berbagai tempat dan wilayah. Mungkin bisa menjawab langsung ataupun bisa nanti diberikan selembar kertas untuk menjawab. Di sini bisa ditampilkan ada beberapa alternatif pertanyaan untuk cerdas cermat Alkitab. Ini hanya alternatif, kakak-kakak mungkin bisa menambahkan pertanyaan yang lain. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita masuk dalam minggu ketiga di bulan Juni, yaitu tanggal 15 Juni 2025. Nah, di sini kita akan merayakan Hari Pengucapan Syukur dan 190 tahun Pekabaran Injil GKE. Untuk minggu ini kakak-kakak kita menggunakan pelajaran yang ke-27. Jadi jika tadi 25, sekarang kita melompat dulu ke 27. Jadi minggu depannya lagi yang 26, untuk tanggal 15 Juni ini kita akan menggunakan pelajaran ke-27. Pelajaran ke-27 ini temanya yaitu perintah untuk memberitakan Injil yang terdapat dalam Matius 28 ayat 16 sampai yang ke-20. Perikop ini adalah landasan untuk orang percaya memberitakan Injil. Nah, salah satu cara untuk memberitakan Injil yaitu melalui cara hidup sehari-hari. Oleh karena itu, kakak-kakak guru sekolah minggu bisa lebih fokus pada penjelasan terkait makna Injil, juga bisa terkait tugas orang Kristen memberitakan Injil sebagai bentuk ungkapan syukur, dan juga mengabarkan Injil itu dapat dilakukan dengan cara sederhana, yaitu melalui cara hidup sehari-hari, seperti bertanggung jawab, disiplin, rendah hati, penuh kasih, dan lain-lain. Untuk alat peraga, pada minggu ketiga ini ada satu, seperti yang tertera dalam gambar, itu di alat peraga halaman 102. Kemudian kakak-kakak, untuk ayat hafalan, itu dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, untuk ayat hafalan ini metodenya kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar itu sama, yaitu metodenya akan dihafalkan dengan metode menyanyi. Jadi ada lagu khusus untuk ayat hafalan ini. Nanti setelah pemaparan materi ini akan kita dengarkan secara bersama-sama lagunya. Nanti akan diputar. Kemudian kita masuk dalam aktivitas. Untuk aktivitas itu pada minggu ketiga bulan Juni, kelas kecil itu akan melakukan aktivitas trace the dot. Kakak-kakak bisa mempersiapkan lembar aktivitas, pensil, spidol, dan lain-lain. Nah, di dalam hal ini kita akan menyambungkan titik-titik sehingga membentuk huruf yang utuh dari Matius 20 ayat 19. Ini bisa mengenalkan huruf dan angka kepada anak-anak. Bisa kakak-kakak lihat dalam gambar yang sudah ditampilkan. Kemudian untuk kelas tengah, di kelas tengah kita akan bersama-sama membuat aktivitas kolase bumi.
Di lembar aktivitas ini sudah ada di alat peraga halaman 103. Nanti kakak-kakak guru sekolah minggu bisa melihatnya. Kemudian bisa juga ditambahkan kertas karton putih, juga kertas kecil berwarna hijau dan biru, supaya dia terlihat seperti di dalam gambar itu ada gambar kolase bumi. Nah, kakak-kakak sekolah minggu bersama dengan anak-anak bisa menempelkan kertas kecil berwarna biru dan hijau tadi di atas gambar bumi, kemudian menempelkan salib di atasnya, sehingga bisa terbentuk seperti yang terdapat dalam gambar itu dengan tema aktivitas kita yaitu kolase bumi. Kemudian di kelas besar, kita akan bersama-sama membuat kreasi bumi dan hati. Jadi kakak-kakak bisa mempersiapkan kertas hijau, kertas biru, maupun kertas merah, dan juga gunting dan lem. Pola pola untuk ini sudah disiapkan juga dalam alat peraga, itu di halaman 104 dan 105. Kakak-kakak guru sekolah minggu bisa mencetak dan mengguntingnya. Sudah ada di dalam gambar, itu tertera. Nah, tiga pola ini yaitu lingkaran, pola berbentuk hati, dan juga berbentuk pulau, itu kakak-kakak bisa menggabungkannya sehingga dari ketiga pola ini terciptalah kreasi bumi dan hati seperti gambar yang ada di atas ini. Itu aktivitas untuk minggu ketiga bulan Juni. Kemudian kita masuk dalam minggu keempat. Minggu keempat bulan Juni ini, di tanggal 22 Juni 2025, kita akan menggunakan bahan ajar, yaitu pelajaran ke-26. Baru kita menggunakan pelajaran ke-26 dengan tema Yesus menjanjikan penghibur, yaitu dari Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai ke 31. Nah, perikop ini itu menjadi landasan kapan dan mengapa Roh Kudus itu dijanjikan untuk menemani orang percaya. Roh Kudus memiliki peran penting dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus itu akan selalu membawa, mengingatkan, dan menegur untuk selalu berada dalam kebenaran. Nah, hal inilah yang menjadi bagian penting yang bisa disampaikan kepada anak-anak sekolah minggu dalam cerita pada minggu keempat ini. Untuk alat peraganya, itu ada satu, kakak-kakak bisa melihat, itu ada di alat peraga halaman 101. Kemudian untuk metode ayat hafalan, itu dari Injil Yohanes 14 ayat yang ke-26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, untuk metodenya kelas kecil, ayat hafalan itu menggunakan tulisan yang dicetak atau dibuat sendiri di selembar karton. Anak-anak sekolah minggu akan belajar membaca dan mengingat dari tulisan tersebut. Itu untuk kelas kecil, kemudian untuk kelas tengah, kakak-kakak sekolah minggu bisa memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk membaca dan membuat gerakan yang memudahkan mereka untuk mengingat ayat hafalan. Nah, jika mereka sudah mendapatkan gerakannya, kakak-kakak bisa mengajak anak-anak untuk saling mengajarkan gerakan tersebut kepada temannya sambil mengucapkan ayat hafalan, yaitu dari Injil Yohanes 14 ayat 26 tadi. Kemudian untuk kelas besar itu sama dengan kelas tengah, yaitu mereka diberikan kesempatan untuk membaca dan membuat gerakan tersendiri yang memudahkan mereka untuk mengingat ayat hafalan tersebut. Kemudian kita masuk dalam aktivitas. Aktivitas untuk minggu keempat pada bulan Juni, untuk kelas kecil itu mereka akan aktivitasnya itu mewarnai. Jadi kakak-kakak bisa mempersiapkan atau mencetak lembar mewarnai, bisa menyediakan pensil warna, krayon, dan lain-lain. Untuk lembarnya itu sudah ada di sini tertera, jadi nanti kakak-kakak bisa melihat dalam alat peraga. Kemudian untuk kelas tengah mereka akan aktivitasnya mewarnai dan melengkapi isian. Sudah lembarnya sudah disediakan, kakak-kakak tinggal mencetak dan membagikannya kepada anak-anak. Nah, di sini terlihat ada dua.
dua lembar, satu untuk anak-anak laki-laki dan satu untuk anak-anak perempuan. Jadi lembar ini nanti akan dibagikan kepada anak-anak sesuai dengan jenis kelamin mereka, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kemudian setelah mereka mewarnai, mereka bisa diberikan kesempatan untuk mengisi isian yang kosong itu. Jika sudah selesai, mereka bisa menuliskan hal yang baik yang bisa dilakukan dengan anggota tubuh yang mereka miliki. Kemudian untuk aktivitas kelas besar akan diajak untuk menulis pengalaman. Nah, dalam hal ini kakak-kakak bisa mempersiapkan kertas kosong dan juga alat tulis. Jadi kakak-kakak bisa mempersilahkan anak-anak untuk menuliskan satu pengalamannya dalam hal berbuat baik. Jika sudah selesai, anak-anak bisa diberikan kesempatan untuk membacakannya di depan teman-teman yang lain. Dan setelah itu bisa diberikan apresiasi bagi anak-anak karena mereka sudah bersedia untuk membacakan apa yang mereka tulis, pengalaman-pengalaman baik mereka. Baik kakak-kakak, itu aktivitas untuk minggu keempat. Kemudian kita akan masuk pada minggu terakhir. Minggu terakhir pada bulan Juni, yaitu tanggal 29 Juni 2025. Di minggu terakhir ini kita akan menggunakan pelajaran yang ke-28 dengan tema khotbah Petrus. Itu dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai yang ke-40. Nah, dalam Kisah Para Rasul 2 ini adalah perikop lanjutan dari perikop sebelumnya tentang Petrus. Dalam hal ini yang menjadi sorotan adalah tokoh Petrus, yaitu tentang keberaniannya menyebarkan Injil. Jadi fokus cerita pada minggu ini yaitu tentang membangun keberanian anak-anak dalam hal berbicara. Karena berani berbicara adalah kunci untuk menyebarkan Injil. Kemudian untuk alat peraga pada minggu terakhir ini ada dua, kakak-kakak. Ada dua alat peraga, kita bisa melihat itu ada di alat peraga halaman 106 dan juga 107. Nah, ini bisa terlihat ada dua gambar bagi kita untuk dapat menceritakan bagaimana kisah Simon Petrus yang berani dalam cerita Kisah Para Rasul ini. Kemudian untuk ayat hafalannya itu dari Kisah Para Rasul 2, ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, kakak-kakak, untuk metode ayat hafalan, untuk kelas kecil, itu anak-anak akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, kita sebagai kakak-kakak sekolah minggu bisa membuat gerakan bebas untuk ayat hafalan. Jadi nanti anak-anak dalam kelompok akan menampilkan ayat hafalan dan gerakan yang sudah dihafalkan itu. Kemudian untuk kelas tengah metodenya juga kita akan bagi mereka menjadi beberapa kelompok. Jadi nanti kita bisa meminta setiap kelompok itu untuk membuat gerakan bebas untuk ayat hafalan. Dan setelah mereka membuat gerakan itu, mereka boleh dipersilahkan untuk menampilkannya di depan teman-temannya yang lain, dan ini kita lakukan secara berkelompok. Itu untuk kelas tengah, dan yang terakhir untuk kelas besar. Kelas besar itu bisa kita berikan waktu beberapa menit supaya mereka bisa menghafalkan ayat itu secara mandiri. Jadi itu ayat hafalan, kemudian jika mereka sudah dirasa hafal, kita bisa meminta anak-anak untuk menyebutkan ayat hafalan tersebut. Kemudian kita juga bisa memberikan apresiasi atas keberanian mereka untuk mengucapkan ayat hafalan yang sudah dihafal itu. Kemudian yang terakhir kita akan masuk dalam aktivitas. Nah, aktivitas pada minggu terakhir bulan Juni ini, untuk kelas kecil, kita akan aktivitasnya mencari kartu kata. Jadi, kakak-kakak bisa mempersiapkan
kertas karton beragam warna, gunting, dan juga pulpen. Bisa juga kakak-kakak melihat gambar yang sudah tertera, ini sudah ada kalimatnya. Kalimatnya itu, saya anak yang berani berbicara seperti Petrus. Nah, ini bisa digunting kakak-kakak sesuai dengan katanya, misalkan gunting kata saya, kata anak yang berani berbicara seperti Petrus. Nah, setelah itu, kata-kata yang sudah digunting ini tadi bisa disembunyikan. Baik itu bisa di dalam ruangan, bisa juga di luar ruangan. Jadi aktivitas ini itu seperti mencari telur Paskah. Nah, anak-anak atau mungkin bisa dalam kelompok yang bisa terlebih dahulu mendapat 7 kartu, sehingga kalimatnya lengkap, akan menjadi pemenangnya. Jadi nanti kata itu disebarkan, siapapun anak atau kelompok yang terlebih dahulu bisa menyusun kata saya anak yang berani berbicara seperti Petrus, nah maka kelompok itu yang akan menjadi pemenangnya. Itu untuk aktivitas untuk kelas kecil. Kemudian untuk kelas tengah aktivitasnya adalah isi khotbah Petrus. Nah, jadi kakak-kakak bisa mempersiapkan lembar aktivitas, Alkitab, dan juga alat tulis. Kakak-kakak bisa melihat lembar aktivitas yang sudah tertera di sini, itu bisa dicetak oleh kakak-kakak. Nah, dalam hal ini kita bisa meminta anak-anak untuk memberikan tanda checklist di lembar tersebut sesuai dengan isi khotbah Petrus. Kemudian juga yang terakhir, kita bisa meminta anak-anak untuk menyampaikan pendapat tentang khotbah Petrus itu. Kita bisa melihat dan melihatnya nanti di lembar aktivitas. Kemudian untuk aktivitas kelas besar itu aktivitasnya adalah challenge berani berbicara. Nah, dalam hal ini, kakak-kakak guru sekolah minggu bisa menyiapkan kertas kecil yang sudah memiliki tema atau sudah memiliki topik untuk anak-anak bisa berbicara di depan kelas. Misalkan dalam satu kertas kecil itu ada temanya Yesus sembuhkanku atau Yesus penolongku. Jadi anak-anak yang mendapatkan tema itu nanti, dia yang akan bercerita, misalkan dia mendapatkan Yesus sembuhkanku, maka anak-anak akan bercerita mengenai tema Yesus menyembuhkanku itu. Kita bisa mempersilahkan anak untuk mengambil kertas dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk berbicara di depan teman-temannya. Baik kakak-kakak, itu adalah bahan ajar atau yang untuk edisi bulan Juni. Kiranya ini bisa memudahkan kita untuk memberikan pengetahuan Alkitab bagi anak-anak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kakak-kakak, selamat siang, dan saya kembalikan kepada Gak host. kamera, kabarin audio. Terima kasih. Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kamu mendapat kabar yang begitu istimewa, seperti hadiah mainan impian atau mendengar kabar libur sekolah tiba-tiba. Pasti rasanya ingin segera menceritakannya dengan teman-teman, bukan? Nah, hari ini kita akan mendengar kabar baik yang jauh lebih luar biasa, karena langsung dari Tuhan Yesus. Kabar ini tidak hanya membawa sukacita, tapi juga bisa mengubah hati dan hidup banyak orang. Mari kita buka Alkitab dan menyelami cerita ini bersama-sama. Kisah ini ada dalam Matius pasal 28 ayat 16-20, bagian yang sangat spesial di Alkitab. Bayangkan suasananya, Yesus baru saja bangkit dari kematian, sebuah keajaiban yang mengejutkan semua orang. Murid-muridnya yang berjumlah 11 orang pada saat itu, pergi ke Galilea dan bertemu Yesus di sebuah gunung. Tempat ini tenang, mungkin dikelilingi angin-angin sepoi, dan pemandangan yang indah. Mungkin mereka bertanya-tanya dalam hati, apa yang akan Yesus sampaikan? Apakah ada tugas baru yang besar? Dan memang, Yesus memberikan mereka sebuah misi yang luar biasa, yang kita kenal sebagai amanat agung. Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku,
dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini adalah tugas yang sangat besar, penuh makna, dan menunjukkan betapa Yesus mempercayai murid-muridnya untuk melanjutkan pekerjaannya. Tapi, apa artinya tugas ini bagi kita hari ini? Pertama, mari kita pikirkan apa maksud Yesus saat berkata, "Pergilah ke seluruh dunia." Nah, di zaman murid-murid, mereka benar-benar berjalan jauh, menyeberangi laut, dan menghadapi tantangan untuk berbagi tentang cerita Yesus Kristus. Tapi, dunia kita mungkin berbeda. Dunia kita bisa jadi adalah sekolah tempat kita belajar, taman tempat kita bermain, atau rumah tempat kita tinggal bersama keluarga. Di tempat-tempat itu, kita bisa menyebarkan kabar baik yang disebut Injil. Injil adalah cerita tentang kasih Yesus yang rela mati di kayu salib agar kita bisa dekat dengan Tuhan dan hidup dalam kasih-Nya. Ini seperti harta karun yang terlalu berharga untuk disimpan sendiri. Tapi mungkin ada yang berpikir, apakah anak-anak seperti kita bisa ikut dalam misi sebesar ini? Nah, jawabannya tentu saja bisa. Yesus tidak hanya memanggil orang dewasa atau pendeta. Dia juga mengundang setiap orang, termasuk anak-anak sekolah minggu, untuk ikut menyebarkan kasih-Nya. Misalnya, di sekolah, saat berbagi bekal dengan teman yang lupa membawa makan, itu adalah cara menunjukkan kasih Yesus. Atau saat mendengarkan teman yang sedang sedih dan berkata, "Aku di sini karena Yesus mengajarkan untuk peduli." Itu sudah menjadi bagian untuk menyebarkan Injil. Nah, kebaikan kecil seperti ini adalah langkah besar dalam mewujudkan misi Yesus. Nah, ada lagi makna yang sangat istimewa dari perkataan Yesus. Dia berjanji, "Aku selalu menyertai sampai akhir zaman." Bayangkan betapa kuatnya janji itu. Berbagi tentang Yesus kadang bisa terasa sulit. Mungkin ada teman yang bertanya dan bingung, Yesus itu siapa? Atau ada yang tidak tertarik mendengarnya. Tapi Yesus menjanjikan penyertaannya seperti seorang sahabat yang selalu ada di sisi kita. Ingat, pernah nggak teman-teman merasa takut saat harus tampil di depan kelas? Tapi saat tahu ada keluarga atau teman yang mendukung, hati jadi lebih berani, bukan? Nah, Yesus adalah pendukung yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang juga memberikan keberanian dan juga sukacita kepada kita. Yesus juga meminta untuk mengajar orang lain taat pada ajarannya. Nah, ini berarti misi kita tidak hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang hidup yang mencerminkan kasih Yesus. Misalnya, saat memilih jujur, meskipun kita takut dimarahi, seperti mengaku kalau tidak sengaja memecahkan gelas. Nah, itu menunjukkan kita belajar dari Yesus tentang kejujuran. Atau saat memaafkan adik yang merebut mainan, itu juga mencerminkan pengampunan yang Yesus ajarkan. Cara kita bersikap, berbicara, dan memperlakukan orang lain bisa menjadi cerita hidup yang membuat orang lain penasaran tentang Yesus. Nah, anak-anak sekolah minggu punya karunia yang istimewa, hati yang tulus, tawa yang ceria, dan kebaikan yang dialami bisa menyentuh hati siapa saja. Bayangkan, jika setiap hari kita melakukan satu kebaikan, seperti membantu teman mengerjakan sesuatu, mengajak teman yang pendiam bermain, atau berbagi cerita tentang Yesus saat mengobrol dengan keluarga. Nah, setiap tindakan itu seperti menyalakan lampu kecil di dunia, membuat lebih terang dan penuh kasih. Dan yang lebih menakjubkan, saat kita melakukannya, Yesus bekerja melalui kita untuk menyapa hati orang lain. Nah, dalam minggu ini ada tantangan spesial bagi kita. Coba pikirkan satu cara untuk menunjukkan kasih Yesus di sekitar kita. Mungkin mengajak teman yang sering sendiri untuk bermain sambil berkata, "Yesus sayang kita semua,
Makanya aku ingin kita main bareng. Atau membantu mama menyiapkan makanan sambil menceritakan apa yang dipelajari di sekolah minggu. Tulis atau gambar apa yang dilakukan, lalu bagikan ceritanya di sekolah minggu depan. Cerita-cerita ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman lain untuk ikut menyebarkan kasih Yesus. Nah, sebelum selesai, mari kita renungkan sekali lagi janji Yesus. Dia tidak hanya memberikan tugas, tapi juga menyertai setiap langkah kita. Jadi, tidak perlu takut atau ragu. Setiap kebaikan, setiap senyuman, setiap cerita tentang Yesus adalah bagian dari misi besar yang Dia percayakan. Mari kita melangkah dengan sukacita, percaya bahwa Yesus selalu bersama kita. Sekarang mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kabar baik tentang kasih-Mu yang begitu besar. Bantu kami untuk berani menunjukkan kasih-Mu melalui kebaikan setiap hari, baik di sekolah, di rumah, dan di mana saja. Kami bersyukur Engkau selalu menyertai, memberikan kekuatan dan keberanian, serta sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sekian cerita sekolah minggu yang dapat Kakak sampaikan kepada kita sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah menyertai pertemuan kami dari awal, pertengahan sampai berakhir. Semuanya dapat berjalan dengan lancar oleh karena pertolongan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu, para pembina yang boleh hadir bersama-sama dengan kami pada sore hari ini untuk dapat mendengarkan pemaparan berkaitan dengan bahan ajar yang akan kami persiapkan untuk bulan Juni. Diberkati kami ya Tuhan yang sudah mendengarkan pemaparan, biarlah apapun yang disampaikan oleh Kak Betsy tadi ya Tuhan dapat memberikan inspirasi bagi kami untuk mempersiapkan bahan ajar yang lebih baik untuk anak-anak kami. Sebentar ya Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Mari Engkau memberkati kami ya Tuhan, sebagaimana Engkau memberkati kami yang seterusnya akan berkarya bagi anak-anak sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.